apakah wali songo di Indonesia itu memang ada? Apakah jika ingin jadi wali harus punya syekh mursyid dalam membimbing? Apakah mungkin satu masa dapat berkumpul beberapa wali dalam suatu tempat? Ustadz, apakah wali Allah harus mendapatkan karomah? Ustadz, apakah dosa membenci orang yang berkhianat dengan kita? Ketika sakit ada anggota wudhu yang diperban, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pertanyaan Pak Ali Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika ingin jadi wali harus punya syekh mursyid dalam membimbing? Fas'alu ahlal dzikri. Fas'alu ahlal dzikri. Tanyalah orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu. Siapa orang yang tahu itu? Orang yang tahu itulah disebut. Kita kalau mau pergi ke Makkah, kita tanya sama orang yang tahu, Pak, masuk Masjid Nabawi itu dari pintu mana ya? Supaya jangan sampai masuk sendiri, rupanya masuk ke pintu perempuan, tangkap polisi. Orang yang tahu jam berapa bisa ke Taman Raudhah, jam berapa pintu ditutup, orang yang tahu itu namanya mursyid. Mursyid itu bahasanya guide. Jadi, ya kita bertanya ke guru. Wah, mana ada? Itu Imam Al-Ghazali nggak ada mursyidnya. Bacalah Munqiz Minad Dhalal. Mana Munqiz Minad Dhalal kemarin? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali saya mengambil dari kitab. Disebutkan Imam Al-Ghazali. Saya mengambil dari Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki. Aku mengambil dari Qud Al-Qulub, kata Imam Ghazali. Ini dia. Qud Al-Qulub. Siapa bilang Al-Ghazali tak punya mursyid? Nih, kata Imam Al-Ghazali, ya. Thumma inni, kemudian aku, kata Al-Ghazali, lamma faragtu min hadhil ulum, setelah aku menguasai semua ilmu ini, ilmu filsafat sudah, tahafud al-falasifah, ilmu kebatinan sudah, fadaihul batiniyah, ilmu usul fikih sudah, al-mustasfa, ilmu fikih masak semua di kepala. Aqbaltu bihimmati ala tariqis sufiyah, lalu aku menjalani suatu jalan pensucian hati. Wa alimtu anna tariqatahum innama tatimmu bi'ilmin wa amal, karena aku tahu jalan mereka ini tidak hanya ilmu, tapi jalan ilmu dan amal. Banyak orang berilmu di kampus-kampus tapi tak beramal, maka gelap jalannya. Al-Ghazali pernah itu, orang dia jadi rektor pernah. Wa kana hasilu ulumihim, buah dari ilmu mereka itu adalah qata'a aqabatin nafsi, mereka bisa memutus segala yang merusak hawa nafsu, wa tanazzuh an akhlaqiha al-madhmumah, mensucikan diri dari yang tercela. Puncak ilmu bukan bisa nulis buku, puncak ilmu bukan bisa nulis makalah jurnal internasional, bukan guys. Puncak ilmu adalah ketika kau bisa membersihkan hati. Wasifatihal khabisah, dari sifat-sifatnya yang kotor. Kalau sudah bisa kau bersihkan itu, hatta yatawassalu biha ila takhalliyatil qalbi, puncaknya adalah kau bisa membersihkan hati an ghairillah, dari selain Allah. Setelah kau bersihkan hatimu dari selain Allah, bersihkan hati dari itu, bersihkan hati dari ini, wa tahalliyatihi bi dzikrillah, lalu kau isilah dia dengan zikir mengingat Allah. Wa kana al-ilmu aisar alayya. Ini kata Al-Ghazali. Ilmu itu kecil sama aku. Semua ilmu ada di kepala Al-Ghazali. Fabtada'tu bi tahsili ilmihim, maka aku mulai mempelajari ilmu mereka. Mereka yang bukan mereka ahli fikih, bukan mereka ahli hadis, bukan mereka ahli tafsir, tapi mereka yang ahli masalah hati, qalbu ini. Min mutala'ati kutubihim,
Aku pelajari kitab mereka. Itulah makna berguru. Al-Ghazali berguru. Bukan ujuk-ujuk pejam mata turun Jibril dari atas. Bukan. Apa yang dibaca Al-Ghazali? Qud al-Qulub. Ini dia. Qud al-Qulub. Qud al-Qulub. Li Abi Talib al-Makki. Al-Munqidh minad dalal. Lalu kemudian ku baca pendapat-pendapat Imam Al-Muhasibi, imam besar. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak perlu tuh, cukup belajar sendiri. Oh, enggak bisa. Harus ada yang membimbing kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Cukup? Belum. Wa kunu ma'as-sadiqin. Hendaklah engkau bersama dengan orang yang benar. Itulah mursyid, menunjuk jalan. Begitu Pak Ali Rahmat. Wallahu a'lam bishawab. 2. Ustaz, terkait dengan sejarah 9 wali di Indonesia ada beberapa pertanyaan. Apakah wali songo di Indonesia itu memang ada? Wali songo itu ada, bukan dongeng, bukan mitos. Sudah ditulis dalam bentuk skripsi, sudah ditulis dalam bentuk mastes. Kalau tak percaya sama buku-buku itu, cari yang sudah ditulis dalam bentuk 3, skripsi perguruan tinggi S1 atau tesis disertasi. Siapa orangnya, tokohnya, dari mana, negerinya. Dia bukan Spiderman, Wonder Woman. Yang kalian samakan wali songo itu dengan Batman. Apakah mungkin satu masa dapat berkumpul beberapa wali dalam suatu tempat? Ya, wali-wali itu berkumpul dalam satu tempat. La ya'riful wali illal wali. Satu wali mengenali dengan wali yang lain karena cahaya yang diberikan Allah SWT. Lalu mereka berkumpul. Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Khidir, berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi-nabi pun bisa sezaman dalam satu waktu. 3. Ustadz, apakah wali Allah harus mendapatkan karomah? Berarti tak mengikuti dari atau rusak apa? Signal. Tadi sudah kita kaji pendapat. Kalau menurut Ibnu Fawrak, Abu Bakar Ibnu Fawrak dengan Abu Ali Ad-Daqqaq, pendapat yang pertama mengatakan wali itu tak tahu dirinya wali. Dan dia tak tahu bahwa dia punya karomah. Karena kalau dia tahu, nanti dia akan merasa dia tinggi, dia merasa hebat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wali itu tahu dirinya wali dan dia tahu dia punya karomah. Sebagaimana para sahabat 10 dijamin masuk surga itu tahu bahwa mereka itu dijamin masuk surga. Tapi mereka itu tidak maftun, tidak tertipu, tidak maghrur, tidak terpukau dengan jabatan dirinya. Itu Pak Sulaiman. 4. Rian Ramdhani. Ustadz, apakah dosa membenci orang yang berkhianat dengan kita? Kebetulan orang itu kerja di tempat yang sama dengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena melihat dia dalam hati saya benci. Syariat Islam mengajarkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Perbuatan dia itu berkhianat adalah mungkar. Maka kalau ada orang melakukan perbuatan mungkar, apakah kita diam? Tidak, kita luruskan. Kalau dia melanggar hukum, lapor ke polisi. Kalau dia melanggar jabatan pekerjaan, kita punya atasan, punya supervisor, punya direktur, punya atasan, punya pengawas, laporkan. Tapi niatnya bukan karena marah kepada dia, tapi supaya menyelamatkan dia dari azab Allah, supaya dia berhenti buat dosa. Ada juga orang lapor sana, lapor sini, lapor, tapi niatnya karena membalaskan dendam. Bukan itu. Supaya dia berhenti buat dosa, karena niat kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah dia bertobat, bencikah kita? Tidak. Karena yang kita benci perbuatannya. Adapun orangnya, dialah hamba Allah. Doakan dia. Ini setiap malam Ramadan, doakan dia. Ya Allah, panjangkan umurnya supaya dia sempat bertobat, lembutkan hatinya, berikan dia istiqomah, jadikan dia orang, kalau dia sudah menikah, punya anak, jadikan anak-anaknya penghafal Quran. Nah, itu salah satu mendoakan. Tapi syariatnya tetap kita laksanakan. Yang saya maksud syariat itu ada hukum.
Ibu Risna, Ustadz dalam salah satu kajian tentang taharah, narasumber menjelaskan dalam mazhab Syafi'i, ketika sakit ada anggota wudhu yang diperban, maka ketika wudhu harus dipadukan antara wudhu dan tayamum untuk kesempurnaannya. Dan ketika sudah sehat, harus diulang sholatnya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Bagi siapa yang tidak mampu berwudu, maka dia bertayamum. Bertayamum. Kalau dia sudah tayamum, dia tayamum saja. Tidak dicampur lagi dengan wudu. Misalnya, tangannya luka. Kalau kena air, kata dokter, kena air ini nanti akan melebar kemana-mana. Nah, maka dia tayamum saja. Tayamum. Buka nih sampai sini. Setelah tayamum itu tidak perlu lagi dia mengambil air ke muka, lalu air itu, lalu tempat yang berperban itu tak perlu, karena dia sudah tayamum. Tidak perlu lagi dia setelah bertayamum membuat wudhu secara formalitas, karena sudah tayamum. Lalu kemudian tentang sholat i'adah, mengulangi sholatnya lagi, itu ceritanya begini. Ada seseorang dalam satu situasi dan kondisi tidak bisa toharoh. Tidak bisa toharoh. Tidak bisa bersuci, tidak bisa berwudu. Sebabnya, satu, karena tak ada air. Dua, karena tak ada debu. Tiga, karena situasi tak memungkinkan. Entah apalah, entah tertawan musuh, entah di dalam penjara, entah disekap di satu ruang, entah disekap di WC, sehingga tak memungkinkan. Sehingga dia tidak bisa toharoh. Lalu bagaimana dalam mazhab-mazhab? Menurut mazhab Hanafi, dia tidak wajib sholat. Kenapa tak wajib sholat? Karena tidak cukup syarat. Syarat orang sholat mesti toharoh. Tidak bisa toharoh, maka tak wajib sholat. Ini Hanafi. Jadi lewat aja waktu itu, dia tak sholat. Mazhab Hambali, dia wajib sholat. Wajib sholat walaupun tidak taharah. Sholat dia tanpa taharah. Mazhab Syafi'i, dia sholat tanpa toharoh. Salat apa namanya? Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Karena tak boleh kita lewati 5 waktu itu dalam sehari tanpa sholat. Itu udah stasiun yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Andai kita tersekap, tetap kita sholat. Namanya lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati, memuliakan waktu 5 yang sudah diwajibkan Allah. Lalu apa beda Syafi'i dengan Hambali? Kalau Hambali sholat tanpa taharah sudah cukup. Kalau Syafi'i tidak cukup. Nanti ketika sudah sampai situasi aman, dia ulang lagi sholatnya. Mengulang sholat itu namanya i'adah. I'adah. Siaran ulangan. Sholat ulang lagi. Setelah situasi aman terkendali, dia mengulangi sholatnya. Itu yang dimaksud situasi orang mengulangi sholat. Adapun kalau dia sudah bisa wudu atau sudah bisa tayamum, maka cukup wudunya. Tak bisa wudu, tayamumnya cukup. Adapun situasi yang diulang tuh, ini modelnya. Tapi yang namanya kitab-kitab mazhab Syafi'i ini kan banyak. Mungkin Tuan Guru itu menjelaskan satu versi.
Mungkin, makanya mazhab Syafi'i itu banyak sekali. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i. Lalu kemudian datang Imam Nawawi 676. Berapa ratus tahun itu? 400 tahun. Selama 400 tahun itu, kitab-kitab mazhab Syafi'i itu berkembang pesat. Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Setiap ulama punya pendapat. Datanglah Imam Nawawi merevisi pendapat itu. Tahzib, merevisi, mengumpulkan, menyesuaikan lagi dengan usul mazhab. Makanya kembalinya ke kitab-kitab Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.